Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Sejarah Dunia. Seperti sebelumnya, kami merangkum seputar berita sejarah yang ada di dunia ini yang pastinya Anda belum terlalu ketahui. Sebelum kita memulai, ada baiknya teman-teman jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. One World Trade Center, New York. One World Trade Center adalah bangunan utama di kompleks World Trade yang dibangun kembali di New York, menyusul hancurnya dua menara kembar asli akibat aksi teror tanggal 11 September tahun 2001. Bangunan baru, yang diberi nama One World Trade Center, menjulang setinggi 541 meter. Gedung pencakar langit itu selesai dibangun pada 2012 dengan biaya $4 miliar dan sekarang menjadi bangunan tertinggi di Amerika Serikat. Selain One World Trade Center, situs World Trade Center baru ini akan memiliki 3 gedung perkantoran tinggi lain beserta Greenwich Street dan National September Tahun 11 Memorial dan Museum. Pembangunan ini adalah bagian dari upaya memperingati dan membangun kembali setelah komplek asli World Trade Center hancur akibat serangan teroris tanggal 11 September tahun 2001. Setelah rampung, One World Trade Center akan menjadi gedung perkantoran tertinggi di dunia. Istana Parlemen Bukares, Rumania. Ribuan pekerja meninggal dan Swades of Bukares dihancurkan untuk membuat jalan bagi diktator Rumania Nicolae Ceausescu mendirikan istana parlemen, yang berdiri di atas lahan seluas lebih dari puluhan hektar. Pembangunan gedung, yang dimulai pada tahun 1984, menelan biaya total $3,9 miliar dalam kurs terkini. Kota Bukares pertama kali disebut dalam sebuah dokumen tahun 1459. Sejak saat itu, kota ini mengalami berbagai perubahan. Bukares menjadi ibu kota Rumania pada tahun 1862 dan menjadi pusat media massa, budaya dan seni Rumania. Arsitektur Bukares merupakan gabungan dari gaya historis, komunis dan modern. Pada periode antar dua perang dunia, arsitektur kota ini membuat Bukares dijuluki sebagai Paris kecil di timur meskipun banyak bangunan yang mengalami kerusakan akibat perang, gempa bumi dan program sistematisasi Nicolae Ceausescu. Banyak bangunan bersejarah yang hingga kini masih bertahan. Cosmopolitan Las Vegas. Cosmopolitan yang memiliki 3.027 kamar menelan biaya $3,9 miliar saat dibangun pada 2009. Nilai itu setara dengan $4.7 miliar dalam kurs terkini. Hotel dan kasino bertema seni itu terdiri dari 2 menara bertingkat tinggi dan menampung segala sesuatu mulai dari teater bertingkat 3.200 kursi hingga spa raksasa serta pusat kebugaran. Kompleks itu kemudian dijual ke perusahaan ekuitas swasta Blackstone pada tahun 2014 seharga $1,7 miliar, 1,3 miliar pound. Dinding kaca berwarna podium dan dinding gorden, dirancang oleh Arquitectonica dan Jean-Pierre Kocher, dibuat oleh sebuah firma Hong Kong, Far East Aluminum Works. Hotel dan kasino ini akan dikelola oleh Global Hyatt Corporation, dengan pembukaan hotel sebagai Grand Hyatt Las Vegas. The Cosmopolitan Resort bersama Hotel Palazzo adalah generasi resort ultra lengkap layanan penuh terbaru dan pertama di Las Vegas. Kedua resort itu, karena tanah yang terbatas, akan memiliki garasi parkir bawah tanah di bawah bangunan hotel. Apple Park, Cupertino, California. Apple, sebuah perusahaan dengan valuasi $2 triliun pada 2020, adalah perusahaan terkaya di dunia dengan lebih banyak uang cadangan daripada banyak negara berkembang. Wajar rasanya jika perusahaan itu akan memompa miliaran dolar AS ke markas barunya yang mengkilap di Cupertino, California. Kompleks yang selesai dibangun pada awal 2018 itu menelan biaya total sekitar $5 miliar. Bentuknya yang melingkar dan ukurannya yang sangat besar membuat gedung ini dijuluki kapal luar angkasa oleh berbagai media. Gedung ini terletak di lahan pinggiran kota seluas 71 hektar.
12.000 karyawan bekerja di satu gedung melingkar berlantai 4 seluas 2.800.000 square feet, 260.000 meter persegi. Steve Jobs ingin Apple Park tidak terlihat seperti kompleks perkantoran melainkan cagar alam. 80% lahan Apple Park merupakan ruang hijau dengan pepohonan anti kekeringan dan tumbuhan endemik Cupertino. Ada satu kolam buatan di tengah taman gedung utama. Marina Bay Sands, Singapura. Kompleks Marina Bay Sands yang sensasional di Singapura dibangun megah dengan kolam renang tak bertepi paling mengagumkan di dunia. Gedung kembar 3 itu juga memiliki atrium kasino terbesar yang pernah dibangun, hotel mewah 2.561 kamar, dan banyak lagi. Gedung itu selesai dibangun pada 2010 dengan biaya $5 miliar. Ruang pameran dan pertemuan seluas 120 meter persegi, Mall de Sopes dan Art Science Museum, Sands Theater dan Grand Theater, 7 restoran koki selebriti, 2 paviliun mengambang, kasino dengan lebih dari 600 meja judi dan 1.500 mesin jackpot. Kompleks ini dinaungi Sands Sky Park sepanjang 340 meter dengan kapasitas 3.900 orang dan kolam renang tanpa batas Infinity Edge sepanjang 150 meter, yang merupakan ruang menggantung terbesar di dunia dengan cantilever sejauh 67 meter di menara utara. Abraj Al-Bait, Mekah. Menjulang di atas Mekah, Abraj Al-Bait adalah kompleks 7 gedung pencakar langit yang dibangun pada tahun 2012 dengan biaya $15 miliar. Gedung itu dibangun sebagai salah satu hotel untuk menampung peziarah yang melakukan haji. Kompleks itu dibangun di atas lahan seluas lebih dari 34 hektar dan menampilkan menara jam terbesar di dunia. Bisnis perhotelan yang semakin lama menjadi berkembang di kota ini juga tak terlepas dari banyaknya jemaah haji ini. Selain itu, Menara Abraj Al-Bait ini juga dirancang untuk mampu menampung sampai dengan 10.000 orang. Situs paling suci Islam dan salah satu masjid terbesar di dunia, Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, yang mencakup 99 hektar dan dapat menampung hingga 4 juta orang selama haji. Seluruh pembangunan yang ada saat ini diperkirakan telah menelan biaya total $100 miliar. Komponen arsitektur asli kompleks itu sendiri merupakan situs historis sederhana yang telah berdiri sejak abad ke-7. Tetapi renovasi yang terjadi pada abad ke-16 dan ke-17 menciptakan bentuk utama dari apa yang kita lihat saat ini. Renovasi tambahan lain terus dilakukan sejak itu. Arab Saudi sekarang merencanakan perluasan lagi dengan total nilai proyek $100 miliar agar bisa mengakomodasi 30 juta jamaah haji pada tahun 2030 mendatang. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu. Semoga berita yang kami rangkum hari ini dapat menambah wawasan Anda. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan dukung kami selalu untuk memberikan berita sejarah dunia yang belum Anda ketahui. Sekian dan terima kasih.